Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini. Ya, tidak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita akan menghadapi UTBK. Namun, sebelum kalian menghadapi UTBK, kalian harus memahami atau mengetahui perubahan apa saja yang akan terjadi di UTBK tahun 2025. Apa saja sih? Coba kita simak sama-sama ya. Nah, kalau kalian perhatikan, sebetulnya UTBK tahun 2025 ini masih terdiri dari dua mata uji ya. Masih ada tes potensi skolastik dan tes literasi. Begitupun dengan komponennya. Komponen untuk tes potensi skolastik atau TPS itu masih ada 4 ya. Masih ada penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif. Sedangkan untuk tes literasi pun masih terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah literasi dalam bahasa Indonesia, yang kedua literasi dalam bahasa Inggris, dan berikutnya adalah penalaran matematika. Lalu, memang apa yang berubah di dalam UTBK tahun 2025 ini? Nah, ini saya akan mencoba memaparkan apa saja perubahan yang terjadi di UTBK tahun ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan atau kalian mungkin ada yang gap year ya di tahun 2024, ada beberapa perbedaan, di antaranya jumlah soal dan waktu pengerjaan pada komponen literasi bahasa Indonesia ini berbeda ya. Kalau di UTBK tahun 2024, jumlah soalnya itu 25 soal ya untuk literasi bahasa Indonesia. Nah, sedangkan untuk di tahun ini, di tahun 2025, soalnya bertambah menjadi 30. Kemudian waktu pengerjaannya pun bertambah. Asalnya 37,5 menit, sekarang jadi 42,5 menit. Nah, kalau dirata-ratakan, itu kalian harus bisa menyelesaikan setiap soal dalam tempo 1,4 menit per soal begitu. Atau seperti apa teknisnya nanti kita mungkin akan membahas khusus ya di video-video berikutnya. Ini gambaran secara umum saja. Kemudian apalagi perbedaan UTBK di tahun 2025 ini? Nah, yang berikutnya adalah jumlah soal literasi dalam bahasa Inggris tetap, tetapi waktu pengerjaannya berkurang. Wah, luar biasa ya ini tantangannya. Jumlah soalnya tetap, tapi waktu pengerjaannya berkurang. Kalau di UTBK tahun 2024, soal literasi bahasa Inggris ini dikerjakan dalam waktu 30 menit. Nah, sedangkan sekarang di tahun 2025 hanya ada waktu 20 menit. Jadi rata-rata kalian harus bisa menyelesaikan 1 menit setiap soal begitu. Wah, mudah-mudahan ini tidak membuat kalian kerepotan ya. Lalu apalagi? Nah, yang berikutnya adalah jumlah komponen penalaran matematika tetap, tetapi waktu pengerjaannya bertambah. Kalau ini mungkin tidak menyulitkan, mudah-mudahan begitu. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya, perbedaan waktu pengerjaan dan jumlah soal pengerjaan UTBK di tahun 2024 dan 2025. Kalau kalian perhatikan penalaran umum dari jumlah soal dan durasi waktu pengerjaan masih sama ya. Jumlah soalnya 30, waktu pengerjaannya 30 menit begitu. Pengetahuan dan pemahaman umum ini pun sama. Kemudian pemahaman bacaan dan menulis ini pun tetap sama, jumlah soalnya sama, durasi pengerjaannya pun sama. Begitupun dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, yang menjadi pembeda tadi apa? Yang menjadi pembeda ada di tes literasi. Tadi ya sudah dipaparkan di bagian sebelumnya. Tapi ini saya tampilkan secara umum, secara keseluruhan begitu, semua mata uji dan komponen. Kalau kalian perhatikan, literasi dalam bahasa Indonesia soalnya 25, waktunya 37,5 menit untuk tahun 2024. Sekarang untuk tahun ini jumlah waktunya bertambah ya, soalnya pun bertambah begitu. Nah, totalnya ini sudah saya rangkum juga untuk tes potensi skolastik, itu durasinya maksimal 90 menit dengan jumlah soal sama 90 menit juga ya. Jadi rata-rata mungkin kalian harus bisa mengerjakan satu soal dalam waktu 1 menit. Kemudian untuk tes literasi itu soalnya 70, sedangkan durasi waktu pengerjaannya selama 105 menit. Oke, mudah-mudahan ini tidak menjadi penghambat
untuk kalian bisa lulus di kampus yang kalian harapkan. Nah, ini berikutnya adalah rataan waktu yang mungkin kalian butuhkan untuk mengerjakan setiap soal di dalam UTBK ya. Kalau kalian perhatikan rata-ratanya mungkin bervariasi ya. Kalau penalaran umum ini dirata-ratakan, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan satu soal dalam waktu 60 detik atau 1 menit begitu. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum rata-rata 45 detik per soal. Pemahaman bacaan dan menulis itu 75 detik per soal. Kemudian pengetahuan kuantitatif itu 60 detik ya, atau 1 menit setiap soal. Jadi totalnya nanti sama 90 menit begitu. Nah, sedangkan dengan tes literasi ini rata-rata lebih panjang ya durasinya. Untuk literasi dalam bahasa Indonesia itu 85 detik per soal. Kemudian literasi dalam bahasa Inggris rataannya 60 detik per soal. Nah, sedangkan penalaran matematika ini durasinya paling panjang tentu saja ya, karena mungkin dianggap lebih susah mungkin, walaupun ya tidak selalu begitu. Rata-rataannya yaitu adalah 127,5 detik per soal. Totalnya adalah 70 menit. Tapi tenang saja teman-teman, kalian kan tidak harus mengerjakan semua soal dengan benar kan. Nanti ada tips dan triknya begitu. Berapa jumlah soal yang harus kalian kerjakan dengan benar sesuai dengan passing grade begitu. Oke, sampai sini saja dulu video dari saya untuk pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan nanti akan ada video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian semua lulus di kampus yang diimpikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.